Oke, kembali lagi di Podcast Kampung. Iya. Udah nih. Kok gitu sih openingnya? Ya kita kan nggak template kayak youtuber lain. Yang ada aja ya. Ya. Oke nih teman-teman. Minggu kemarin kita libur karena ada suatu hal. Terus hari ini nih kita punya kabar banyak nih ya. Banyak banget yang terjadi di 3 hari ke belakang dan 3 hari ke depan mungkin. Iya, khususnya di negeri kita ya. Di negeri kita ini banyak banget yang sedang mempermasalahkan itu Omnibus Law. Iya, jadi sedih sih sebenarnya kan. Kenapa? Banyak yang ingin dirugikan gitu maksudnya tanpa tahu kita sebenarnya positifnya ada atau enggak. Iya. Karena si proses pembentukan pembikinan si RUU ini sedikit janggal gitu. Terburu-buru juga ya. Terburu-buru, ada problem yang lebih urgent tapi malah ini dahulukan. Iya, kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu loh di tengah pandemi. Gimana kalau kita membuat Omnibus Law? Mungkin proses kreatifnya mereka lagi bikin kayak bareng-bareng gini lagi ngumpul gitu kan. Bikin Omnibus Law yuk. Kayaknya gitu. Apa tuh, Bang? Oh, ini. Kita kan bukan pekerja. Gimana kalau kita bikin Omnibus Law siapa-siapa aja? Ya anak-anak aja. Ya, yang tahu-tahu aja. Tahu aja. Itu mau Theo sini nggak dikabarin? Ntar aja lah. Dia gak asik orangnya. Iya gitu. Iya, tapi sedikit ini sih tai banget sih anjing ini. Iya, karena isinya banyak yang multi tafsir. Itu yang sebenarnya yang permasalahan utamanya ya. Iya. Jadi si undang-undang yang multi tafsir bisa disalahgunakan nantinya. Bisa kayak undang-undang sebelumnya kayak ITE gitu-gitu kan, maksudnya banyak hal yang tidak kita ketahui banyaknya. Undang-undang bahasanya multi tafsir itu udah gak masuk, tuh DPR itu gak kerja kayak gitu kan. Harusnya kan maksudnya undang-undang tuh sifatnya kompleks dan memang benar pakem gitu. Tidak ada celah untuk disalahkan. Nah, jadi sebenarnya kalau dari banyak sisi kita bisa lihat dirugikannya itu dari pekerja dan lingkungan sebenarnya dari garis besarnya. Ya. Lingkungan sih yang paling lingkungan ya. Lingkungan tuh kayak ya garis besarnya kalau ada perusahaan ya berarti kan secara tidak langsung investor asing secara bebas bisa masuk ke sini. Dan tanpa mempunyai izin untuk kamu izin lingkungannya mana tidak perlu sekarang. Jadi bebas mereka mencemari, melakukan apa saja tanpa dampak dari lingkungannya nggak diperhatiin banget. Iya, sekarang terus bebas. Ada undang-undangnya lagi yang melindungi hal-hal negatif tersebut gitu kan. Aneh gitu. Terus yang paling ini banyak orang-orang yang kan kita bisa lihat di media sosial banyak kayak pamflet sebaran-sebaran yang maksudnya dia ngasih tahu gitu Omnibus Law-nya itu isinya apa yang ilmunya. Banyak juga yang kemakan hoax sih, cuman kayak ada orang-orang yang bilang kayak gini, lu tuh harus baca dulu gitu baru protes. Baik, kalau bagi lu gimana? Sebenarnya iya dong. Ya kalau lu mau menyuarakan apapun lu harus tahu apa yang lu suarakan kan. Nih ya. Kalau gua gini, di posisi dimana ada orang-orang yang lebih tahu dari kita gitu. Terus dia udah baca, terus dia ini si orangnya terpercaya gitu lah. Iya. Tahu diketahui oleh publik itu kredibilitasnya. Terus dia ngutarain tentang hal ini dan nyampain apa aja yang janggal. Menurut gua kita gak perlu baca 900 lembar gitu aja. Ya gak harus juga sih. Kalau kita udah tahu yang hal yang salahnya terus sumber kita terpercaya, ya kita sah-sah aja lah gitu. Buat bagi gua ya buat kita menyuarakan pendapat kita. Iya, tapi nggak ada salahnya kita baca dulu. Iya, nggak ada salahnya baca dulu. Cuman sebenarnya bukan kalau dari saya pribadi sih, masalah itu proses si
si pembuatan masalahnya di situ sih sebenarnya. Bener ini kan tergesa-gesa sekali Anda gitu. Kayak dari awal rencananya aja si masyarakat itu udah ngomong tolak sampai hari ini disahin masih nolak. Iya. Dan dari proses itu masyarakat luas itu udah bilang tolak kok gak pernah denger. Nah, iya benar. DPR ini mewakili siapa Anda? DPR. Maksudnya apalagi di pandemi sekarang kan, mereka mencetuskan UU itu, masa mereka nggak tahu efeknya pasti demo di mana-mana dong. Berarti nambah klaster-klaster lagi kan. Yang nanti bakal disalahin siapa? Apakah Anda mau disalahkan? Tidak mau kan? Iya. Apalagi nyalahin Tuhan Anda, jangan dong. Padahal di mute. Iya, di mute. Dari dulu sih sebenarnya. Kayak kuliah online aja di mute. Orang lagi tidur. Tainya itu tuh anjing dari dulu. Iya. Bener kata Gus Dur, DPR itu isinya bocah-bocah, bubarin aja. Iya benar. Dia omongan dia bener juga anjing. Tapi waktu itu coba aja ya sebenarnya hujan gede gitu. Hujan gede waktu proses Omnibus Law rapat nih, hujan gede. Gak bisa hadir. Wakil ketua MPR, mager banget. Mendingan nonton Netflix. Mana mama udah bikinin mie goreng. Pasti itu tidak akan terjadi gitu ya. Mama kenapa tidak bikinin mie goreng buat papa? Ibu-ibu, anak-anaknya menjabat di DPR, tolonglah bikin mie sekali-kali biar dia gak usah kerja. Iya. Udahlah di rumah aja. Atau berdandan yang lebih kan. Iya. Biar kayaknya hari ini aku gak keluar dulu. Gitu dong. Cuman ya itu sih yang paling disayangkan. Terus hari ini banyak terjadi demo-demo di seluruh Indonesia ya. Iya, karena emang semua aspek terancam sih sebenarnya di sini. Karena di kita tidak semuanya bakal jadi pengusaha kan sebenarnya. Karena banyak yang masih bergantung pada gaji. Saya bicara dari sisi pekerja, kayak misalnya lu sekarang kan pesangon yang kayak gitu udah nggak ada. Terus sistem kontrak kerja bakal berlaku di mana aja. Ya sebenarnya untuk di negara maju itu sah-sah aja karena mereka siap digaji per jam kayak gitu, kayak di Belanda misalnya. Gue dapat info dari bokap dikit, bokap orang Belanda ya, nama bokap gue Van Basten. Nggak, di Belanda tuh orang ya mau kerja, mereka lebih mentingin skill daripada misalnya kuliah kayak gitu. Karena mereka digaji per jam. Ya di sini bisa nggak digaji per jam? Orang di sini DPR tidur nggak dipotong gaji. Nah. Coba. Ada juga hal lucu nih, kayak banyaklah reaksi masyarakat yang cukup kreatif. Kayak dia bikin rancangan undang-undang buat DPR gitu. DPR yang korupsi, potong gaji berapa? Terus ada yang tidur, pecat. Siap gak DPR dikasih peraturan yang memberatkan kayak gitu, bikin aturan buat diri sendiri dulu. Nah ya benar-benar. Jadi bisa diaplikasikan, bisa diaplikasikan. Ketika nanti kamu dipecat nggak dapat pesangon, mau nggak? Mau nggak DPR? Saya juga abis dari ini kan tadi saya ke Indomaret dulu kan. Kok mamanya lesu, nggak nawarin pulsa. Mau nanya, kok nggak nawarin pulsa? Oh jangan deh, lagi Omnibus Law kan. Dia takut. Ini bahaya juga ya? Bahaya. Semua karyawan bisa lesu nih, nggak ada. Iya. Saya nih kerja tadi, saya kalau nggak giat takut dipecat nggak dapat pesangon lagi. Makanya saya tadi, Pak saya mau bikinin kopi nggak, kan online WFA. Tadi mau bikinin kopi, mau ngejilat atasan gitu. Cuma online. Saya pesenin janji jiwa ya Pak. Saya kan diabetes. Kamu mau nyinderai saya? Bingung juga. Bingung kan. Jadi sekarang ya sisi positifnya bingung saya mau ngapain juga kan gitu. Saya kemarin juga kayak gitu. Yang saya lihat sih dari yang orang-orang Indomaret buru-buru kan maksudnya. Cuman ini nih hal-hal yang gak disadari sama orang-orang kantor juga. Ada kan banyak lah yang merasa ya gajinya cukup, terus kehidupannya udah enak. Tapi dirinya itu kan sama aja kan. Kalau lu bekerja di corporate, lu sama buru-buru juga lah. Iya. Cuman lu lebih untung aja. Cuma lu buruh yang elit gitu. Nah,
hoki aja lo, nggak outsourcing anjing. Nah, sekarang sistemnya outsourcing bakal ada di mana-mana Dan legal. iya. Jadi kalau lu misalnya kerja semena-mena, atasan lu, perusahaan bisa semena-mena. Misalnya lu kerja sebagai di bidang analitik misalnya, atau IT, kerjain tugas ini dong, marketing. Kan bukan Omnibus lah. Omnibus lah. Tadi juga. Oke, ngomong-ngomong tentang Omnibus Law, ini dia soundtrack dari Melly Guslow. Ada apa dengan cinta, Cik? Omnibus Law, bukan Melly Guslow. Terus ada ya poin unik di mana ini nih. Jadi si cuti buat ibu hamil. Oh iya tuh, wah parah. Bukan gak ada, cuman diganti katanya jadi istirahat. Asik kan juga istirahat. Iya. Jadi kan kalau si bosnya waras sih ya, nuraninya jalan gitu ya, bener-bener di rumahkan dan lain. Kalau istirahat kan bisa istirahat di kantor. Gimana kalau begitu kan? Iya. Ini sangat multitafsir. Apalagi sekarang WFA. Pas saya izin cuti, kan kamu WFA. Ya kan beda. Apa maksudnya? Orang saya lagi hamil tuh. Kalau misalnya si bosnya jahat, coba pas saya hamil, ya udah kamu istirahat di tempat. Gini dong. Ini. Sampai kapan, Pak? Udah. Nah, pokoknya saya sangat kesal sekali ya dengan Omnibus Law ini anjing. Cuman apa di Majalengka udah ada nih? Oh, tadi juga ada tuh. Oh, ada juga. Demo ya di depan kantor DPR kan direnov ya tadi ya. Oh, terus? Jadi di depan. Terus dia ngadepin siapa ya? Gedung Bupati. Oh. Ada ya agak disayangkan sih sebenarnya, cuma mau gimana kan? Ya orang tuntutan sekarang. Mau Omnibus Law dihapus. Cuman ya iya. Sekarang kan posisinya nih Omnibus Law ini udah disahin nih. Sebenarnya perjuangan yang sangat berat ya buat kita nuntut balik gitu supaya ini di cancel. Harapan kita kayaknya cuma perpu dari presiden. Iya. Kalau udah gini sih udah disahin. Terus ada jalur ke MK juga. Kemarin muncul artikel bahwa Jokowi udah minta MK duluan nih buat ngedukung Omnibus Law ini kan. Masa MK nolak presiden sih? Tapi tadi gue lihat dari Twitter, kalau masa sekarang kan bakal demo di depan gedung DPR. Yeah. Nah, mintanya kan Jokowi buat datang kan. Jokowi malah ke ibu kota baru. Ngapain? Di prank dong berarti. OTW. Ya, orang ke Bandung. Kayak gitu kan? Aku di Kalimantan. Kirim surat ke siapa? Berenang. Terus ini nih, hal-hal yang paling gendut nih pengen gua ngomong nih, masalah bentrok antara demonstran dengan aparat. Wah, aparat sih. Bagi polisi-polisi tolong diayomi. Jangan dipukul. Saya mau ngomong takut diculik. Iya. Anda ini saya mau maki-maki Anda. Takut saya. Takut nanti ketemu polisi lagi nilang kan. STNK SIM ada. Apa ya, dia nggak ada ya? Bluetooth portable. Aduh, nggak ada, Pak. Tangkap. Untuk gitu? Ketemunya Agus. Untuk Agus, aku kangen. Anda polisi terbaik teladan. Iya. Agus. Ya, kayak kita bisa lihat lah di video-video bisa dicek di aksi Kamisan Bandung dan lain-lainnya. Bentrokan yang terjadi antara parah sih itu, maksudnya tidak harus. Bentuk kekerasan dari aparat ke demonstran itu sama sekali nggak ada pembenaran. Tidak ada. Meskipun demonstran rusuh ya polisi jangan ya kan polisi mengayomi masyarakat. Iya. Masa kamu mengayomi pakai pentungan? sini tung ini rasa mengayomi. Berdarah. Sini aku ayomi, gas air mata. Kadaluarsa lagi gas air matanya. Anjing, itu perih loh. Saya pernah merasakan di demo sebelumnya nih yang pas masalah RUKP. Kena sini doang nih, dekat sini doang. Wah, perihnya. Ampun. Kayak cabe. Website DPR di. Oh iya.
Itu yang DPR jadi Dewan Pengkhianat Rakyat. DPR aja nggak bisa nyewa IT yang bisa nge-hack apa kalah sama warga. Coba kamu razia warnet terdekat, mungkin pelaku ya di sana ya. Tapi itu kan gara-gara ini DPR ngepost klarifikasi lah hoax-hoax yang diselewengkan gitu. Kayak undang-undang yang sebenarnya nggak dibikin. Cuman diklarifikasinya nggak semua nih yang anjingnya nih. Kayak masalah lingkungan, undang-undang lingkungan sama sekali nggak di kayak nanggung ya. Jadi kayak kamu lagi misalnya lagi karaoke terus lagu Sweet Child Sweet Child. Oke. Udah. Oh main yang mana? Oh main dong. Sweet Child doang. Kayak ya udah klarifikasi semua lah, jangan cari muka doang gitu. Iya. Klarifikasi yang emang hal-hal yang kecil gitu, kalau sama youtubernya klarifikasi sampai beres. Iya. Malah sampai 5 kali klarifikasinya. Soalnya blunder terus. Klarifikasi part 2. Kok kesalahan diulang-ulang? Tahu. Ya gitu sih, kita cuma bukan kritik sih, kita cuma ngebahas dari sisi kita. Ya kita semua bakal kena dampaknya sih sebenarnya. Mau nggak mau. Karena kita kan bukan dari sisi elit ya. Ya, kita juga cuma mau hidup di Indonesia. Ya Allah, hidup susah banget. Tenang lah, itu bahagia. Corona susah, ditambah kayak gini. Oh iya, angka corona juga masih naik banget ya. Banget. Ngeri. 4.000, 3.000. Harga rokok. Anjing udah gak ada kembaliannya nih. Gimana Pak? Pusing banget. Kayak ada urgensi yang lain, malah ngurusin hal-hal yang bikin blunder lagi, hal yang udah jelas bikin permasalahan banyak. Iya. Dan sekarang juga semuanya bergerak. Jadi kita tuh sebenarnya bersatu tapi untuk mengalahkan yang menjadi perwakilan kita. Iya. Ya, malah yang jadi perwakilan kita malah jadi lawan. Iya. Aneh banget. Anehnya sih ketika kita lagi kayak gini kita diserang. Tapi ketika kalian mau pemilu, mau dipilih, ngemis ke rakyat. Itu gimana sih maksudnya? Karena gini nih menurut saya nih. Konsep jabatan atau profesi di Indonesia semuanya itu basisnya uang. Ngerti gak sih? Jadi kamu misalkan menjadi DPR untuk berpenghasilan, mempunyai gaji DPR gitu. Penghasilan uang lah intinya. Kamu menjadi fotografer untuk mencari uang. Kamu bikin podcast di YouTube untuk mencari uang. Kayak konsep-konsepnya tuh semuanya kayak gitu menuhankan uang ya. Iya, jadi nggak ada yang bener-bener kita ini melakukan ini karena kita suka, karena kita ingin sesuatu, karena kita ingin apa. Semuanya uang basisnya. Jadi gitulah kalau jabatan apalagi ya, apa sih? Berbicara jabatan, pemerintah, pejabat, kalau konsepnya orang-orang yang nyari uang di sana itu udah gak akan beres sampai kapanpun. Iya, apalagi maksudnya timbal balik ya, jadi sekarang kayak kejar setoran. Pilkada, kampanye sana sini ngabisin duit, ketika gimana harus kembali. Otaknya masih uang aja, gak ada yang otaknya yang saya ini menjadi punya jabatan ini, jadi DPR, jadi presiden, ingin berbuat sesuatu terhadap daerah apa, nggak ada gitu, nggak ada yang udah nggak ada. Mengabdi lah intinya, mengabdi kan. Kalah sama anak ini ya, himpunan ya. Kalah sama anak himpunan, cuma mungkin DPR yang sekarang dulunya di himpunannya aktif. Kalah sama anak himpunan yang kalau mau bikin event jualan risol, udah risol nggak laku, nombok. Mereka sah saja jual motor. Aduh, jangan gitulah maksudnya konsepnya. Kalau dari saya pribadi pengen kayak jabatan-jabatan publik, jabatan-jabatan buat negara itu sistemnya ya mendingan mengabdi aja. Iya, ya sesuatu yang dilakukan dari uang rakyat yang kembalinya buat rakyat dong. Kecuali Anda bikinnya investasi. Ya duitnya buat Anda terserah. Cuman ini hal-hal yang sangat komplikatif. Jadi
mau dibenerin dari mananya pun wah susah banget. Cuman tetap berjuang buat para teman yang turun ke jalan. Hati-hati, jaga diri, jaga kiri kanan. Selalu ingat lu berangkat sama siapa aja, pulangnya juga harus sama mereka lagi. Iya, terus nggak bosan-bosan diingetin buat jaga protokol kesehatannya. Bawa masker, bawa hand sanitizer, bawa air putih, bawa makanan kecil, sama bawa kalau misalnya ada bom gas air mata gitu kan, bawa odol soalnya perih. Di sini perih. Terus jangan lupa bakar ban biar meriah. Terus jangan terlalu rusuh lah ya. Iya. Boleh rusuh asal tertib gimana? Jangan senggol bacok. Cuman ya itulah, kita gak membenarkan semua tindakan aparat yang melakukan tindak kekerasan gitu. Itu sangat tanda aparat. Iya. Ya maksudnya kan ketika Anda orang-orang berdemo lagi pandemi gini panas-panas, Anda di ruangan AC duduk, mereka lagi ngapain ya? Masa gitu? Anda waktu kampanye ngemis-ngemis, sekarang Anda... Iya, karena masa jabatan mereka mendengarkan rakyat itu cuma sampai mereka naik sampai jadi. Udah habis jadi ya udahlah, kupingnya dilepas, taruh laci gitu kan. Anjing. Pantesan angka pembelian AirPods di iPhones meningkat tajam. Iya, gak dengerin rakyat, dengerinnya murah masa. Sama lagu Jumba. Dengerinnya Versa Besari. Dengar tuh puisi sampai lo jadi Versa Besari. Cuman ya mengingatkan kepada teman-teman, kalian berada di melakukan hal yang benar, karena dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kedaulatan yang paling tinggi. Kedaulatan rakyat itu paling tinggi di sistem demokrasi. Ingat sila kelima. Nah, apa tuh? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, bos. Hidup perjuangan. Ya, jangan sampai kendor. Terus berjuang sampai Omnibus Law gagal lah. Fix. Semangat untuk buat teman-teman. Ya, kita pokoknya di sini ngirimin semangat, jangan menyerah. Tapi saya juga besok ikut besok. Saya ikut deh kalau gak ikut. Saya ngikut sih orangnya. Kalau kan banyak ini nih yang lagi di demonstran, kayak di sweeping dan lain-lain. Oh itu ya. Maksudnya gimana sih? Dan ada beberapa info di Twitter ada yang hilang. Ya, kebanyakan ini nih. Jadi ada aparat yang menyamar jadi intel, terus nyamarnya jadi medis, jadi mahasiswa, terus kayak pura-pura narikin padahal diangkut nantinya. Hati-hati pokoknya buat teman-teman. Ada juga yang jadi provokator. Nah, biasanya malah itu sendiri tuh ya, aparatnya sendiri yang mancing-mancing. Iya. Hati-hati jangan terpancing, teman-teman. Tetap pada gugatan demonya. Fokus pada itu. Fokus pada gugatannya. Apa yang kalian suarakan. Jangan ricuh. Jangan hal-hal yang lain. Pokoknya jangan terpancing dengan ulah-ulah nakal orang-orang kayak gitu. Karena dalam suatu demonstrasi selalu ada kesempatan untuk ditunggangi. Iya, selalu. Kayak gitu sih teman-teman. Oke, mungkin dari kita bahas secara rincian lagi. Jadi hak-hak yang bakal hilang tuh nantinya sebenarnya merugikan banget buat buruh. Apalagi sekarang angka pekerja di Indonesia tuh cukup banyak. Dan sekarang angka pengangguran makin banyak gara-gara mempermudah kelulusan sekarang. Online semua. Kelulusan dipermudah, tapi lapangan pekerjaan diperkecil malah. Karena beberapa perusahaan valid. Dan perusahaan yang valid pekerjanya tidak diberi pesangon, berarti kalau Omnibus Law tidak ada tanggung jawab untuk ke depannya. Itu kan membuat nanti angka kriminalitas bakal nambah. Pasti. Pikirin dong yang kayak gitu-gitunya. Terus kayak cuti-cuti, terus upah minimum, ada kayak upah minimum dari perusahaan itu berdasarkan upah dari kabupaten sendiri. Itulah jahat. Pokoknya enggak deh gitu. Cuman
sebenarnya ini bisa berbalik di mana kalau ada sebagai CEO atau owner dari perusahaannya yang masih memiliki hati nurani gitu. Ya. Akan baik-baik saja, cuman pertanyaannya apakah semua pemilik usaha itu sebaik itu? Kan? Apalagi sekarang pandemi. Semua juga lagi susah. Kenapa nggak fokus di pandeminya dulu diberesin, baru nanti setelah pandemi kita obrolin lagi nih. Iya. UU yang Cipta Kerja ini. Jadi kita nggak ngebingungin dua masalah secara bersamaan gitu loh. Udahlah masalah pertama pandemi kayak gitu, terus masalahnya bertabrakan lagi kan, berkumpul banyak demonstran, nambah ini lagi. Percuma PSBB. Iya. Kalau yang dipancing. Menurut lu yang paling pusing siapa? Siapa tuh? Perawat aja sama dokter. Iya. Goblok gua udah nyembuhin. Datang lagi, ngumpul lagi. Tapi apa triggernya? Triggernya kan Anda, DPR itu. Cuman itu ternyata di balik DPR juga ada panitia yang isi-isinya tuh membahas Omnibus Law, di mana isi-isinya itu para pengusaha tirani gitu kan. Oh iya. Itu juga yang harus kena, yang harus menjadi bahan ini. Cuman isi-isinya sih ada yang bekas tim pemenangan kayak gitulah, oligarki sekali. Tolonglah, ngomong lah, itu maksudnya udah dari tahun berapa? Iya, mainnya gini mulu aja. Apa mau kejadian di 98 terulang gitu loh? Bisa sih sebenarnya. Kalau misalnya ini kan ya 98 juga kasusnya ya hampir sama, nyangkut ke semua. Cuman lah sedih juga ya. Kayak kita ini seolah dibuat tidak berdaya gitu. Iya. Serius sih, tapi emang benar-benar jadi kayak ngelakuin apa ya? Jadi ya nggak bisa ngelakuin apa-apa jadi selain kritik lewat media sosial, ada ITE. Itu kan pokoknya gitu. Ya susah lah sebenarnya kalau sekarang kayak gini lah misalnya. Sedih saya. Itu yang saya lihat yang diculik-culikin ya, maksudnya dilarang, dipukulin. Yeah. Maksudnya kan kita punya hak gitu, hak untuk menyuarakan suara kita di depan umum, dan itu juga ada perlindungannya. Jadi kalau kalian misalnya hak-haknya itu dicabut misalnya, itu kan bisa ada perlindungannya. Di Twitter saya pernah lihat itu bakal dilindungi sama pihak-pihak hukum yang bakal ngebela kalian. Ya, ada Kolektiva, ada Lokataru dan lain-lain. Tenang, kalian bakal dilindungi. Dan nomor teleponnya udah jelas ada di sana. Jadi kalian gak usah takut. Lembaga hukumnya. Ya gitu sih. Bagi kita ya, tetap semangat pokoknya ya, orang-orang yang turun ke jalan, kawan-kawan buruh dan mahasiswa, semua individu-individu yang bergabung, tetap semangat, terus berjuang, salam perjuangan, hidup perjuangan, tolak Omnibus Law, jaga kesehatan, stay safe ya. Oke. Bye. Kayaknya gitu aja. Gua Koli, gua Korn. Bye. Bye. Merdeka.